are you all? I hope you are all in good health and in good spirits. Now we are going to start the lesson. We pray first lead by Joshua. Let's pray. Dear God, we say thank you for blessing today. Now I want to study thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tematik tema 6B atau tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1 dan 2. Kegiatan pelajaran hari ini, tujuan yang harus kita capai, pertama menggali informasi dari teks sejarah yang dibaca, kedua mendiskusikan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, ketiga menyebutkan dan mempraktekkan pola lantai pada tari daerah, keempat menuliskan pengalaman hidup rukun dalam kehidupan di sekolah. Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya dari Sabang sampai Merauke, terbentang luas dan dihuni oleh beragam suku, bangsa, dan budaya. Keberagaman ada di tengah-tengah masyarakat saat itu tidak menghalangi semangat para pejuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan kemerdekaan Indonesia tidak didapat dengan mudah. Dan yang menjadi puncaknya adalah bagaimana teks proklamasi dibacakan. Nah, tetapi sebelum pembacaan teks proklamasi untuk memperoleh kemerdekaan, banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang merupakan perjuangan para tokoh atau pejuang kemerdekaan untuk dapat segera memerdekakan Indonesia. Sekarang mari kita membaca teks tentang sejarah perjuangan para pahlawan dalam memperoleh kemerdekaan Indonesia. Mari kita dengarkan teman kita membacakannya. Selamat pagi Tisa dan teman-teman semuanya. Sekarang saya akan membacakan teks yang terdapat di halaman 3 dengan judul Peristiwa Rengas Dengklok dan Perumusan Teks Proklamasi. Perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia memuncak karena dorongan golongan muda. Baik golongan tua maupun golongan muda sama-sama berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan. Namun, kedua golongan tersebut memiliki cara yang berbeda dalam melaksanakan proklamasi. Golongan tua berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah hanya jika tetap bersama dengan Jepang. Mereka menggantungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang disebut juga dengan PPKI yang diputuskan oleh Jenderal Besar Terauchi. Sementara itu, golongan muda tidak sependapat dengan golongan tua. Golongan muda menganggap PPKI adalah badan organisasi milik Jepang yang harus tunduk pada keinginan Jepang. Golongan muda menghendaki terlaksananya proklamasi kemerdekaan dengan kekuatan sendiri dan tidak tergantung pada Jepang. Adanya perbedaan paham antara kedua golongan itulah yang mendorong golongan muda untuk mengadakan rapat. Golongan muda dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, dan Dr. Muwardi dari Barisan Pelapor serta Sodanco Singgi. Rapat itu dilaksanakan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 di Asrama Baperpi, Jalan Cikini 71 Jakarta. Adapun hasil keputusan rapat tersebut adalah melarikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terkena pengaruh Jepang. Golongan muda mendesak Soekarno-Hatta agar cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu di Jakarta antara Hama Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda tercapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Hama Subarjo dari golongan tua memberikan jaminan bahwa selambat-lambatnya esok harinya tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta akan memproklamasikan
kemerdekaan Indonesia. Adapun hasil kesepakatan itu juga menyebutkan bahwa Laksamana Tadashi Maeda bersedia menjamin keselamatan mereka selama di rumahnya dalam perumusan teks proklamasi. Atas keputusan tersebut, Soekarno-Hatta dijemput dan dikembalikan lagi ke Jakarta menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda menjelang pagi tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno dengan Dr. Andos Mohatta dan Ahmad Subarjo yang disaksikan oleh Sayuti Melik Sukarni BM, Dia dan Sudiro. Teks tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tepat pukul 10 WIB di Pengsaan Timur No. 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibaca oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andos Mohatta. Setelah itu acara dilanjut dengan pengibaran bendera merah putih oleh S. Suhud dan Sodanko Latif Hendradiningrat serta diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan berlangsung secara sederhana tetapi khidmat dan dihadiri oleh sekitar 1.000 orang yang terdiri atas para pemimpin bangsa, kelompok pemuda, pejuang, dan rakyat yang mengetahui peristiwa tersebut. Oke, thank you Yohanes, Olivia, dan juga Jericho dan Lydia. Nah, dari teks yang dibacakan teman-teman kamu tadi, apakah kalian sudah dapat menemukan informasi di dalam teks tersebut? Sebuah teks biasanya memiliki informasi di dalamnya. Informasi dalam teks merupakan keseluruhan isi dari sebuah teks. Informasi dapat diperoleh dengan cara menjawab pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan, kalian bisa menemukan informasi di dalam peristiwa teks Rengas Dengklok menggunakan kata tanya adik Simba. Misalnya, peristiwa apa yang terdapat di peristiwa Rengas Dengklok? Lalu, bagaimana cara golongan muda mendesak Soekarno-Hatta? Anak-anak gunakan kata adik Simba. Kalau apa untuk menanyakan hal, di mana untuk menanyakan tempat, siapa untuk menyatakan orang atau pelaku di dalam peristiwa tersebut, kapan menanyakan waktu terjadinya sesuatu, mengapa menanyakan penyebab terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, lalu mengapa menanyakan penyebab terjadinya sesuatu peristiwa, dan bagaimana untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya adik Simba ini kalian bisa gunakan untuk mendapatkan informasi di dalam setiap atau di dalam sebuah teks. Kemudian, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu memiliki makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia setelah Indonesia dijajah begitu sangat lama oleh penduduk berbagai negara kolonial seperti Belanda, Jepang, Inggris, Spanyol, dan Portugis, di mana bangsa Indonesia pada saat itu mengalami berbagai penderitaan dan juga mereka diadu domba. Sehingga sampai puncaknya yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan sebagai usaha perjuangan masyarakat Indonesia yang beragam memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu. Lalu apa saja makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia? Yaitu pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, yaitu bangsa Indonesia pada waktu kehidupan masyarakatnya dijajah yaitu sengsara. Lalu kemudian mereka bertekad menjadi bangsa yang merdeka, sehingga pada 17 Agustus 1945 itu menjadi pernyataan kemerdekaan Indonesia bebas dari penjajahan. Lalu yang kedua, sebagai puncak perjuangan, bangsa Indonesia meraih
kemerdekaan, yaitu pada waktu 6 Agustus 1945 peristiwa pemboman Hiroshima dan 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dibom. Saat itu terjadi perang Pasifik yang membuat Jepang harus menyerah kepada sekutu. Jadi situasi saat itu dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk segera memproklamirkan kemerdekaannya. Lalu yang ketiga maknanya adalah untuk mendapatkan pengakuan dari dunia luar. Jadi pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno itu menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Dan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Mesir. Kemudian yang keempat, sebagai bukti Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jadi pada waktu para golongan muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dicampuri Jepang, maka Soekarno waktu itu diungsikan. Hal itu merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia hasil perjuangan bangsa, bukan hasil pemberian Jepang. Lalu yang kelima adalah sebagai landasan untuk bersikap terhadap dunia. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas menentukan sikap terhadap dunia karena tidak lagi dijajah bangsa-bangsa lain. Dan Indonesia berhak ikut serta di dalam organisasi negara-negara di dunia. Nah, proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang penting bagi bangsa Indonesia. Apakah di dalam kehidupanmu sebagai pelajar sudah kamu mengerti makna kemerdekaan itu? Nah, sebentar lagi kita akan merayakan 17 Agustus. Silakan maknai kemerdekaan itu di dalam kehidupan kamu. Nah, setelah kemerdekaan, masyarakat harus menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan yang baru karena tidak lagi dijajah. Penyesuaian diri terhadap lingkungan juga berlaku bukan untuk manusia saja, tetapi untuk tumbuhan. Tumbuhan harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan agar bertahan hidup, sama seperti bangsa Indonesia menyesuaikan diri ketika dijajah, kemudian setelah dijajah. Oke. Nah, bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan? Tumbuhan apa saja? Misalnya, contohnya tanaman kaktus merupakan tumbuhan yang hidup di daerah kering dan panas. Lalu, tumbuhan ini juga disebut xerofit. Kemudian, kaktus mempunyai akar serabut yang lebat dan panjang yang dapat masuk jauh ke dalam tanah untuk menyerap banyak air. Jadi, air yang dihisap oleh akar disimpan di dalam batang, dan batang kaktus yang kulitnya tebal dan berlapis lilin itu mencegah terjadinya penguapan. Dan daun kaktus itu untuk mengurangi penguapan. Lalu kemudian eceng gondok. Eceng gondok merupakan tumbuhan air atau hidrofit, melakukan penyesuaian pada batang, daun, pangkal daun, dan akarnya. Nah, pangkal tangkai daun eceng gondok itu gunanya membantu mengapung di air. Daun eceng gondok itu berlapis lilin itu agar tidak mudah membusuk di air. Lalu eceng gondok yang akarnya lebat itu untuk membantu keseimbangan saat mengapung. Kemudian teratai, bunga yang sangat indah, merupakan tumbuhan air seperti eceng gondok juga, tumbuh di dasar air, namun tangkai daunnya memanjang sehingga helai daunnya selalu mengapung di permukaan air. Untuk apa? Mempermudah terjadinya fotosintesis. Daun teratai yang lebar itu untuk mempermudah penguapan air. Batang teratai yang memiliki rongga udara gunanya atau fungsinya membawa oksigen ke batang dan akar. Jadi teratai tetap bisa bernapas meskipun di dalam air. Lalu yang keempat, bakau. Bakau itu tumbuhan yang hidup di rawa atau tepi pantai yang memiliki lingkungan perairan dengan kadar garam yang tinggi dan berlumpur. Dan lingkungan yang berlumpur sangat miskin oksigen. Maka bakau untuk memperoleh oksigen menumbuhkan akar napas yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara. Jadi untuk beradaptasi dengan genangan air yang kadar garamnya tinggi, bakau mengumpulkan kandungan garam yang terserap di dalam daun tua, kemudian menggugurkan daunnya. Kelima, kantong semar.
kantong semar ini tumbuhan yang di rawa-rawa, kandungan nitrogennya sangat sedikit. Nah, nitrogen merupakan zat penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan-tumbuhan. Nah, untuk memenuhi nitrogennya, kantong semar mencerna serangga. Bagaimana kantong semar melakukannya? Daun kantong semar itu termodifikasi menjadi seperti bentuk piala. Jadi di dalamnya menghasilkan nektar yang akan menarik serangga masuk ke dalamnya, terpeleset dan terjatuh. Lalu cairan itu kemudian melarutkan serangga sehingga tumbuhan kantong semar dapat menyerap nitrogen. Lalu yang keenam ada Venus. Ternyata bukan planet saja, ada Venus ya, tumbuhan juga. Merupakan pemakan serangga atau insektivor. Daun Venus berengsel dan berbulu. Wah, seperti pintu ya. Daun tersebut terbuka menunggu serangga hinggap. Ketika serangga hinggap, bagian daun akan mengatup dengan cepat sehingga serangga itu akan dicerna di dalam daun untuk diserap nitrogennya. Yang ketujuh adalah Drosera. Ini tumbuhan pemakan serangga juga yang menghasilkan nektar yang dapat menarik serangga. Saat serangga hinggap, serangga tersebut akan terperangkap zat lengket Drosera yang dihasilkannya. Nah, anak-anak, apakah di sekitarmu ada tumbuhan yang memiliki ciri khas tertentu di dalam beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungannya? Silakan anak-anak amati dan boleh nanti ceritakan kepada temanmu atau kepada anggota keluargamu. Lalu kemudian, keberagaman masyarakat Indonesia untuk mempertahankan atau untuk memperoleh kemerdekaan dan juga penyesuaian masyarakat Indonesia sebelum dijajah dan setelah merdeka. Dan juga bagaimana penyesuaian diri daripada tumbuhan terhadap lingkungannya, itu semua merupakan keberagaman yang ada di negara Indonesia. Oke. Nah, kemudian keberagaman di Indonesia juga terdapat tarian daerah di setiap Indonesia berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, untuk menampilkan tarian daerah secara indah, maka perlu dibentuk formasi tertentu yang membuat tarian itu semakin indah. Maka digunakanlah pola lantai. Nah, ini tari saman, anak-anak pasti sudah tahu pola lantainya pola apa. Misalnya tari kecap, pola lantai menggunakan pola lantai apa ya ini? Nah, pola lantai dalam gerak tari merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Ada pola lantai secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Terdapat dua pola dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Nah, pola lantai garis lurus ada horizontal, diagonal, vertikal, zigzag, segi 4, segi 5, dan segi 3. Kalau pola lantai garis lengkung, ada lengkung ke depan, lengkung ke belakang, lalu angka 8, dan pola lingkaran. Nah, ini contoh-contoh pola lantai. Nah, keberagaman pola lantai di dalam tarian daerah juga adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan para penari di dalam tarian itu sehingga tarian itu terjaga keindahannya. Nah, begitu juga dengan kita di sekolah pasti memiliki teman-teman yang beragam dari berbagai suku bangsa, bukan? Kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda. Maka di dalam keberagaman kita harus bersikap toleransi. Nah, supaya makna persatuan di dalam perbedaan tetap terjaga. Apa makna persatuan di dalam perbedaan? Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku, bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Itu sebagai kekayaan Tuhan yang dianugerahkan kepada bangsa kita, maka kita harus syukuri. Maka untuk menjaganya, kita harus tetap menghargai di dalam perbedaan, saling menghormati, dan menjaga kerukunan satu dengan yang lain. Nah, untuk memaknai persatuan di dalam perbedaan itu, kita harus menciptakan hidup rukun yang dapat kita bangun mulai dari sekolah, kita juga mulai dari keluarga, atau kita mulai di lingkungan masyarakat. Dan pertama tentunya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Oke anak-anak,
Hari ini sampai di sini pembelajaran kita. Anak-anak silakan mengerjakan tugasnya halaman 15, nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Priscilla. Hello friends, let's pray to the end thematic lessons. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing. Now we are ready to study thematic lessons. We hope we can keep these lessons in our mind. In the name of Jesus Christ, we pray to Amen.